masuk dia. Sudah buka kelas ya. Sudah ada di kanan atas, buat atau gabung ya. Di sini kita, kalau Kak saya gabung berarti kan ikut kelas lain, tapi kalau di sini buat kelas ya. Buat kelas. Nah, saya sudah baca setuju ya, lanjutkan. Nah, misalkan nama kelasnya kita buat nama kelas kemarin. Mana apa, Pak? Saya buat kelas 8 gitu ya. Misalnya nih Bapak Ibu sudah. Kelas B aja Mas Tendas, yang kelas kelas B. Kelas B PJJ, LPMP. Oh, enggak nih buat anu aja, Pak. Buat contoh gitu. aja, Pak. Oh, contoh aja. Bagiannya misalkan tahun pelajaran. Kalau yang Bapak Ibu buat kan sudah ada petunjuknya dari Pak Dal ya, yang tadi ya, yang kemarin dikirimkan. Ini saya hanya membuat kelas supaya saya mau buat Google Form gitu ya. 2010 pelajarannya IPS. Ruangnya misalkan ruang A. Atau ruangnya tidak perlu sebenarnya, karena misalkan Bapak Ibu mengajar beberapa kelas itu kan, nggak ada masalah, berarti ruangnya nggak usah kita buat. Nah, muncul sudah Bapak Ibu. Ini kelas Bapak Ibu sudah jadi. Nah, sekarang kita ingin kami ingin mempraktekkan bagaimana membuat semacam ujian gitu ya, ujian atau tes gitu ya pada siswa kita. Kita beri tugas mereka, dan sini tugasnya, tapi tidak kita kirimkan ke Google Classroom, karena bisa jadi kan anak-anak kita tidak ada punya akses dengan Google Classroom. Mungkin ada yang tahu orang tuanya tentang Google, ada juga yang nggak tahu. Jadi nanti kita share aja ke WA semuanya. Jadi tugas kelas buat seperti kemarin disampaikan oleh Pak Dang, ini tugas kuis, kita buat tugas kuis. Misalkan judulnya kita anggap aja ujian tengah semester ganjil 2020-2021. Ini petunjuknya nih opsional aja Bapak Ibu ya, bisa ada, bisa enggak. Terus di sini kita buat aja yang baru. Nah ini language-nya UTS semester ganjil 2020. Oke. UTS semester ganjil 2020-2021. Misalkan di sini Bapak Ibu ingin menambahkan logo misalkan. Jelaskan deskripsi itu petunjuk isinya Mas Tendas. Ya. Deskripsi itu petunjuk. Tulis saja, tulis petunjuk gitu. Di sini di deskripsi. Sini. Petunjuk gitu kan. Enggak, masih di sini, Pak. Di sini misalkan Bapak Ibu mau menambahkan logo misalnya gitu ya. Ya. Okay. Logo di sini. Nah, ini aja logo. Nah, sekarang logo itu Bapak mau cari di mana? Mau unggah. Kalau unggah ini berarti Bapak sudah punya logo di laptop. Kalau kamera berarti Bapak nanti harus moto dulu. Nah, nanti ada kamera laptopnya ini akan nyala, suruh moto. Atau melalui URL yang punya foto atau. Nah, sekarang kita di sini saya ingin melalui Google penelusuran gambar. Misalkan saya mau pakai logo Pemkot Samarinda misalnya ya. Saya ketik aja sini. Pemkot Samarinda. Ada nggak Pemkot Samarinda? Yang PNG. Nah, oh, nggak ada ya. Yang PNG tadi coba. Yang PNG tadi Mas. Ini logo Pemkot. Itu atasnya juga. Ini. Enggak.
Nggak ada ya, logo Pemkot Samarinda. Nggak ketemu. Coba kita lihat logo Pemkot Semarang gitu ya. Ada nggak? Wah, ada ternyata. Pakai Semarang ya tiba-tiba ya. Ah, itu. Oke, inilah. Ada salah Yang penting kan tiga. ini bukan kontennya, tapi tahu cara. Nah, di sini kita ambil dari internet. Nah, tinggal sisipkan. Nah, deskripsinya di sini apa padahal kita isi apa? Deskripsi formulir? Petunjuk. 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 Ya, biar aja kan, biar mereka sudah biasa kalau 1, 2, 3 aja. Bawahnya. Petunjuk gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Biasanya standar itu kan nama Bapak Ibu ya. Kalau nama ini berarti kan bukan pilihan ganda ya. Saya ini dulu Pak Tendas sudah tadi. Halo Pak Tendas. Ini Pak. Ya. Pak Tendas. Sudah diklik bawah pemisah ini di paling bawah. Sudah ya? Sudah Pak. Paling bawah. Sudah ya tadi? Ini. Kanan-kanan Pak. Nah itu supaya terpisah nanti. Antara petunjuk dengan soal tadi. Ya. Ya Pak. Ini kan Pak. Nah, gitu. Ya kalau nanti diajak soal kan supaya enggak ya. Ya. Ini saya hapus berarti ya. Ya sudah baru soalnya. Ini berarti soalnya Pak ya? Ya. Soal bagian 1 misalnya. Tadi yang petunjuk umum ini soal bagian 1 ya pilihan ganda misalnya. Oh enggak, ini saya mau campur Pak rencananya Pak. Mau campur. Ini campur ya enggak usah ganda ya. Atau soal gitu aja. Soal gitu aja. Enggak usah ya, enggak usah. Benar. Perlu pakainya Pak. Nah sudah. Kalau ini pilihan ganda, berarti ya kita buat soal pilihan ganda Bapak Ibu ya. Oke. Berarti di sini misalkan pertanyaannya. Siapakah nama presiden? Ada barang aja. Kalau yang di sini rencananya adalah gambar ya. Jadi kita bisa masukkan gambar di sini. Gambar, misalkan kita ambil dari Google, rumah Minang. Jadi pertanyaannya, rencananya saya di sini adalah pertanyaan di atas ya. Pertanyaannya di sini gambar berikut adalah rumah ya. Ya, gambar berikut rumah adat daerah titik-titik. Adat titik gitu ya. Gitu. Berikutnya kecil aja. Adalah rumah. Oke. Nah, terus opsi satunya misalkan kita beri Aceh. Opsi 2 ini kan serah Bapak Ibu lah ya, kan ini kan hanya contoh untuk memberikan opsi-opsi saja. Ada 4 pilihan misalkan. Nah, di pilihan ini kita ingin langsung mau tahu jawaban peserta gitu ya. Jadi kita ada klik sini. Beri jawaban. Nah, beri jawabannya yang mana? Berarti yang ini berarti kan sudah ada. Terus poinnya berapa mau kita kasih? Misalkan kita kasih poin 10. Oke Bapak Ibu ya, ini
Jadi poinnya ini 10. Nah, ini pertanyaan pertama. Pilihannya terus kalau misalkan mau nambah, ya kita tambah saja. Opsi kedua misalkan, siapakah? Misalkan di sini di Google Form ini bagusnya di opsinya juga bisa ada gambar Bapak Ibu ya. Jadi tanya misalkan rumah adat Joglo ditunjukkan pada gambar gitu ya. Yang di sini kan gambarnya ada di soal. Nah, sekarang bagaimana apakah bisa di opsi ini ada gambar? Nah, ternyata bisa. Kalau ada tanda begini berarti bisa. Nah, jadi pertanyaannya tidak ada gambarnya, opsinya ada. Kalau dua ada gambar juga bisa, nggak ada masalah. Nah, contohnya, yang ini pertanyaannya gambar, jawabannya bukan gambar. Ini pertanyaannya bukan gambar, jawabannya gambar. Jadi kita bisa sisipkan gambar juga di opsinya sini. Misalnya pertama kita buat sini, kita cari, semua kita cari di Google bisa. Kalau Bapak Ibu mau gampang, mana di file itu sudah disiapkan, lalu tinggal diunggah, pakai unggah. Misalkan rumah Lamin. Nah di sini kita ambil ini rumah Lamin, atau ini sembarang saja, yang mana sisipkan. Nah ini opsi pertama. Opsi kedua misalkan kita ambil lagi gambar rumah Joglo dulu biar nggak lupa. Joglo. Mana Joglo sini ini ya Bapak Ibu ya. Ya, yang jelas. Terus di sini kita mau cari lagi rumah Limasan. Rumah mana Pak? Limasan. Limasan. LI. Limasan ya. Itu kayak Jawa Pak, kayak Joglo. Makanya biar untuk mengecoh kan begitu. Nanti itu gurunya Pak, rumah Papua aja Pak. Nanti itu kalau misalkan dalamnya terserah Papua aja Pak ya, menyesuaikan. Rumah Papua. Kelihatan sini ya. Nah, yang ini aja, yang rumah Minang aja, rumah Tongkonan. Rumah Tongkonan ini rumah Minang juga. aja Bapak Ibu ya. Sangat opsi keempat, kita masih pakai gambar lagi. Opsi keempat, gambarnya misalkan rumah ini. Rumah Betawi ya. Betawi. Nah, rumah Betawi sini. Anggap aja yang mana Bapak Ibu ya. Yang tidak terlalu modern lah. Ya, apa inilah. Pokoknya seperti itulah. Ini kan caranya aja ya. Kalau kontennya, oh yang jelas ini tidak ada hubungannya dengan konten namanya. Jadi kalau salah, saya mohon maaf. Kenapa tidak mau muncul ini? Oh, belum saya sisipkan dulu ya? Belum dicentang. Nah. Cukup dah. Nah, mau apa? Masih Pak, belum. Nah. Opsi 4. Kenapa enggak mau ini? Sisipkan. Ya. Masa sudah kebanyakan? Terjadi kesalahan? Nah, terjadi kesalahan kan gimana? Ini. Bener. Nah, itu dia. Sudah. Nah, sekarang kita buat kunci jawabannya. Di sini kunci jawabannya berarti yang
Yang mana? Ini ya. Joglo ya. Poinnya anggap aja ini 10 juga. Jadi ini Bapak Ibu ya. Satu Mas Dendas, matematika, contoh kalau soal matematika. Kan ada juga harus buat bentuk gambar juga. Nah, ini nyiapkan gambaran ya Pak. Pak, tambah berarti ya. Iya, iya. Matematika. Gambar, kalau tahu kita buat tabung. Gambar apakah ini gitu ya? Ya, ya. Kita cari dulu di sini tabung. Gambar tabung. Nah, tabung gas. Prisma. Ya dong. Nah, pertanyaan di sini misalkan gambar apa? Ini misalnya matematika gitu ya. Gambar. Nah, ini kan cuma contoh aja Bapak Ibu ya. Nah, misalkan di sini opsi satunya tabung. Ya. Prisma gitu aja. Ya. Dia ada paling panjang. Ya. Nah, di sini saya juga mau menyampaikan yang berarti saya pisah dulu ya berarti ya. Ada pilihan yang lebih dari satu gitu misalkan. Ya, ya. Ini pilihan atau teks ya, atau teks saja. Teks ini karena saya mau menunjukkan, jangan kalau teks ini kita harus hati-hati. Jawaban singkat ya, jawaban singkat. Nah, coba jawab pertanyaannya misalkan siapa nama Presiden RI pertama? Tanda tanya. Nah, di sini Bapak Ibu harus hati-hati di jawaban singkat ini untuk menentukan kunci jawabannya. Karena di Google ini salah sedikit saja, salah. Nah, misalkan saya buat jawabannya gini ya, Insinyur Soe. Nah, sekarang kira-kira anak-anak itu variasi jawabannya kan banyak, tapi sebenarnya benar aja gitu. Tapi kalau kita buat kuncinya Insinyur Soekarno, pada saat dia jawab Soekarno tanpa insinyur itu disalahkan. Nah, sekarang kita pilih juga di sini. Nah, ada tambahan jawaban yang benar. Soekarno. Soekarno saja. Nggak pakai OE, Soekarno. Atau misalnya Soekarno saja. Banyak OIR Soekarno. Ada juga bisa dia jawabnya Soekarno kecil gitu. Kalau di Google, Bapak Ibu, di Google ini huruf besar, huruf kecil berpengaruh terhadap tanggapan. Tapi kalau di Microsoft Form nggak masalah. Misalkan saya tulis Soekarno, hurufnya kecil semua. Misalnya kuncinya hurufnya kecil semua. Anak-anak menjawab hurufnya besar semua itu dianggap benar. Misalkan, pokoknya yang penting tulisannya. Nah, tapi kalau di Google harus hati-hati Bapak Ibu dalam menentukan kunci ini, karena dia huruf besar huruf kecil berpengaruh, begitu. Jadi di sini memang untuk jawaban teks ini Bapak Ibu harus hati dalam menentukan kuncinya. Kalau bisa nanti di jawaban peserta dicek lagi di Excel-nya. Nah, dicek lagi, siapa tahu misalkan Bapak Ibu tetap satu aja ini sama ini saja misalkan. Nanti dilihat lagi di jawaban teksnya. Jadi harus diedit lagi nanti Excel-nya. Atau dia benar ya, nanti kita kasih nilai secara manual saja, kita tambahkan nilainya secara manual. Nah, ini yang ingin mau saya sampaikan di teks ini adalah
Kalau kita ingin langsung bisa memberi tanggapan skor kepada peserta atau langsung masuk ke Excel, harus hati-hati dengan ini kunci jawaban kita. Tapi kalau kita mau sedikit agak repot ya memang nggak usah dikasih kunci, nanti kita periksanya di Excel-nya gitu. Di Excel-nya kita periksa. Itu Bapak Ibu ya. Ini, nah misalkan lagi saya mau tambahkan yang pilihannya lebih dari satu. Apa pilihan ya istilahnya ya, soalnya saya nggak pamer juga. Pilihan tuh misalkan begini. Pertanyaan misalkan ini pilihan centang ya. Suku di Kalimantan antara lain, nah gitu ya. Karena di sini titik Jawa. Terus tambah di sini Dayak. Di sini Bugis. Di sini Raja. Di sini ya. Sini Mandar. Sini Kutai. Nah, saya jawabnya gini. Nah, nanti kuncinya gimana? Kunci jawabannya, nah kita contengin. Berarti yang suku di Kalimantan antara lain siapa aja? Banjar, Dayak, Kutai. Kalau dia hanya nyonteng dua, berarti salah. Atau dia hanya nyonteng satu, berarti salah. Mas tambahi asli Mas di atas soalnya. Oh, suku asli ya. Karena kalau enggak asli Jawa juga banyak kan di sini. Ini tidak tanggung jawab terhadap konten, Pak. Tambahi asli. Oke, ya kan? Aduh, kita benarkan ya. Jadi suku asli di Kalimantan antara lain, ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti jawabannya peserta itu ya dia harus nyonteng ketiganya. Kalau benar. Kalau hanya nyonteng dua salah dia. Suara hilang. Termut kayaknya Pak. Taruh, Pak. Oh. Dari sini kedengaran sih. Sudah. Sudah kedengaran, Pak? Sudah. Tidak mau masih ya. Apa? Tidak mau apa? Tidak mau jalan kah? Ya. Oh, sudah ya, kelihatan ya? Baru proses tadi. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu ingat, saya kembali lagi ke awal ya, ini lupaan. Untuk sini saya belum kasih nama ya. Belum memberi nama ya. Jadi kita bisa beri nama di sini. Di sini berarti. Beri pemisah dulu. Ya. Nama dulu. Di sini identitas. Ya. Tambahkan isian berarti. Soal bentuk isian. Ya. Terus ini kalau nama pasti diisi ya, Bapak Ibu diconteng. Lalu tambah lagi di sini kelas. Ini juga cukup. Ya. Jawaban singkat. Dan harus juga diconteng. Karena kita kan kita harus tahu dia kelas berapa. Jangan Bapak Ibu ngajar kelas 8A, 8B, 8C gitu kan. Ini bagi yang guru mata pelajaran Bapak Ibu ya. Ini nama. Yang guru kelas enggak apa-apa. Oke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi. Yang penting di sini adalah Bapak Ibu kan paling nggak tahu lah. Terus terang kemarin misalkan Microsoft, saya sudah familiar sebenarnya dengan tampilan Microsoft yang ada karena saya sudah lama punya akun Microsoft. Cuma baru kemarin saya tahu fungsinya, setelah itulah baru saya eksplor. Nah Bapak Ibu juga mungkin selama ini
tahu aja, cuman karena mungkin tidak tahu cara menggunakannya. Nah ini sekarang bisa jadi 2-3 hari ke depan Bapak Ibu lebih expert dibandingkan saya ya, dibandingkan kami, karena mungkin Bapak Ibu akan ngotak-ngatik berhari-hari karena tuntutan mengajar, jadi tidak ada masalah. Jadi di sini kami hanya sebagai pengantar. Untuk detail di dalamnya itu saya yakin Bapak Ibu pasti bisa mengeksplornya lebih baik lagi gitu ya dibandingkan kami. Apalagi Bapak Ibu yang punya basic IT itu pasti nanti tampilannya atau punya jiwa seni yang luar biasa, itu mungkin sebenarnya jauh lebih keren daripada buatan kami gitu ya. Jadi di sini kami hanya mengantarkan. Nah sekarang ini mau kita kirimkan melalui WA gitu ya. Ini mau saya pindah-pindah dulu. Ajak jawaban tadi sudah, Mas? Ya Pak. Ajak jawaban sudah tadi? Oh belum Pak. Nah. Ajak jawaban itu di Pengaturan enggak? Di titik 3 ini apa? Di klik di sini. Oh, di titik 3 ini apa? Ya. Pilihannya. Buat salinan, pindah ke sampah. Ada ya? Nah, sudah kalau tidak ada, tidak usah dulu. Nanti aja, nanti Bapak aja yang nyampaikan ajak jawaban Pak ya. Ini saya sampai bagaimana mengirimkan lewat WA saja. Jadi di sini kita kirim. Nah, kalau kita kirim ke luar langsung sini kemarin sudah dijelaskan Padahal, tapi kan kita mau ngirimnya ke WA. Berarti kan kita harus salin linknya. Salin link ya. Nah ini kan linknya kan, linknya panjang ini ya. Kita salin. Nah, sekarang kalau kita misalkan lihat, ini kan panjang banget dan tidak menarik ya. Nggak usah lupa-lupa. Nah, bagaimana cara memendekkannya? Link tersebut. Nah, kita bisa masuk ke, kita buat jendela, kita buka jendela baru lagi Bapak Ibu ya. Masih terlihat kan layar saya nih, jendela baru nih. Tanda plus, ini yang mau saya klik nih soalnya. Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi kelihatan. di ini verifikasi akun, tugas kelas, blank quiz, Microsoft Office Home. Nah, saya mau buka jendela baru lagi. Saya mau memendekkan link ini dan memberi nama supaya anak-anak itu gampang mengingatnya, melihatnya. Kalau gini kan apa ini sih isinya, gitu kan tidak jelas. Kode-kode gitu. Nah, kita mau memendekkannya dan memberi kode nama meskipun tidak jelas, namanya juga kita singkat-singkat aja nanti. Kita klik dulu di sini. Nah, sampai muncul ini. Muncul jendela baru. Nah, di jendela baru ini kita bisa klik gg.gg gitu ya. Nah, cari di gg.gg. Enter. Kenapa kok ini yang muncul? Saya ulang lagi ya. GG. Nah, ini dia. Iklan dulu rupanya itu. Karena kita pakai IndiHome, makanya IndiHome-nya masuk dulu. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita masuk ke link gg.gg. Tadi kan sudah kita salin ya, ini ya. Jangan lupa disalin. Disalin, baru kita masuk ke sini. Baru suruh kita paste-kan di sini. Paste-nya ya klik kanan, tempel ini Bapak Ibu ya. Klik kanan di sini, di kotak sini, klik kanan baru tempel. Atau Bapak Ibu bisa klik kontrol bersamaan dengan V. Paste ya. Atau bahasa Indonesia tempel. Nah, ini linknya. Panjang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita klik ini aja, customize link. Nah, di sini mau kita tulis apa tadi judulnya? UTS titik ganjil 20, nah gitu ya. Atau UTS ganjil 20. Kelasnya aja.
Ya gitulah, serah Bapak Ibu lah mau tulis Ya, apa. ya, ya. Ganjil kelas 8. Suka-suka lah. Kalau ini kan serah Ya, Bapak Ibu. ya. Yang penting di sini maksud saya Linknya anak-anak enggak. itu ngelihatnya enak. Oh ini UTS-nya UPS gitu, jangan UPS. UTS ganjil IPS kelas 8. Ini kan bebas aja Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu. Suka-suka lah. Yang penting jangan nanti sini panjang kita panjangin lagi sini. Panjang tadi. Paling enggak ini meskipun panjang tapi ada tulisannya. Kalau ini kan panjang sudah enggak jelas, sudah juga kita lihat. Nah, itu kan apa ini kodenya ini? Kalau di copy, kalau di paste kan ini pasti banyak banget ya. Baru kita sort. Nah, dia akan muncul link seperti ini. Nah, kalau ini kita bagikan ke siswa, nah kan enak ya. Jelas itu ya, UTS ganjil IPS kelas 8. Nah, ini memang nanti masalahnya Bapak Ibu di sini kalau sudah ada yang pakai ya itu harus Bapak Ibu ganti. Ini kebetulan belum ada yang pakai UTS, strip ganjil, strip IPS, strip kelas. Ini kebetulan belum ada yang pakai. Nah, ini Bapak Ibu salin. Nah, setelah Bapak Ibu salin, ini Bapak Ibu bisa kirimkan WA. ke WA. Nah, coba ini mau saya kirimkan ke grup kelas ya, Bapak Ibu ya. Ya, ya, grup kelas kita aja. Ke grup kelas ya. Nanti silakan mengisi di WA-nya Bapak Ibu. Nah, baru langsung kirim. Cek room kelas. Itu sudah saya kirim. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu. Ada lupa tadi. Sebenarnya Bapak Ibu, kita sebelum mengirim, itu kita bisa lihat dulu di sini. Tahu itu salah ya Bapak Ibu, nanti bisa kita edit ya. Kita bisa melihatnya di Bapak Ibu lihat gambar mata ini ya, para tinjau ya. Sini ada mata. Hasilnya itu kita lihat sebelum kita kirim sebenarnya ya. Tadi sudah terjadi kirim, tapi tidak apa-apa. Ini kita lihat hasilnya seperti apa. Nanti hasilnya seperti ini. Berikutnya. Ini nama kelas berikutnya. Apa enggak mau ini ya? Masih proses. Belum diisi. Harus diisi dulu. Karena ini harus diisi ya. Wajib diisi. Sebelum diisi tidak bisa buka berikutnya ya. Berikutnya. Nah, ini seperti ini. Ini tampilan Bapak Ibu seperti ini. Kalau ini enggak wajib diisi ya, makanya saya bisa berikutnya. Ya, ya, ya. Berikutnya. Baru kirim. Oke Bapak Ibu ya. Sekarang Mas Dendas, salah satu coba suruh buka, suruh ngirim. Ya, itu sudah saya kirim di grup WA. Coba silakan Bapak Ibu buka. Bapak Ibu ngisi. WA. Nanti saya cek di kelas di sini. Atau responnya ada berapa di sini. Belum ada respon ya? Ya, itu nanti paling enggak tahu dia melihat respon. Ya. Nah, itu di kolom respon itu Bapak Ibu bisa melihat. Sudah ada satu yang mengirim. Satu lagi, coba lagi, coba lagi. Coba. Nah, ada sudah dua. Sudah dua aja, enggak apa-apa, dibuka aja coba. Respon. Tiga. 4 sudah. Coba dibuka respon, Mas. Kita buka. Nah, ini. Nah, sudah. Pak Muhammad Ishak, Teguh Santoso, Bunia, Lailan, Pak Yan Yunus yang ngirim ya, yang sudah nanggapinnya. Nah. Bisa di-download. Ya. Kita lihat tadi sudah ada 13 ini ya. Ada 13 sudah. Nah, sekarang ekspor ke Excel. Saya ingin nilai mendownload. Ya, Pak. Di Excel-nya. Ya. Bapak Ibu, jadi saya ingin ini kan kita kerjanya kan di sini ya, di Google Classroom ya. Tapi kan peserta, siswa kita melihatnya, mengirimnya melalui WA. Nah, sekarang saya ingin melihat secara detailnya semuanya ya.
Tinggal pilih di sini. Kan ada respon ya. Di respon kita klik. Yang pertama kan ini ya. Nah, ini baru kita klik respon. Nah, setelah klik respon, di sini ada titik 3. Titik 3 ini kita klik. Nah, baru download tanggapan. Median rata-rata. Tanda plus itu, Mas. Apa itu? Ya. Oke, Bapak Ibu. Tayangan ini akan saya ubah. Akan saya stop dulu ya. Yang kelihatan di sana bukan Excel kan? Bukan. Bukan, jadi saya tutup dulu ya. Saya share yang Excel-nya sudah saya download. Atau di sini saya lihat dulu. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya akan menyampaikan di mana dia munculnya. Sini. Melihat Explorer saya, Bapak Ibu ya? Kelihatan. Explorer ya sekarang tampilannya. Nah, itu biasanya dia munculnya di download sini. Nah, ada blank quiz. Nah, ini. Hasilnya ada di sini. Nah, jadi kayak acak-acakan gini ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kan yang dari sini yang kita perlukan, ya Bapak Ibu, yang kita perlukan itu kan cuma skor ya, nama sama skor kan. Ini skornya 20 ya. Wah, semuanya 20 ini tinggi semua nilai. Enggak apa-apa. Ini yang skor 20 ini kayaknya yang pilihan ganda ya. Kalau yang lainnya, oh iya, lainnya tidak saya beri skor masalahnya ya. Iya. Jadi nggak ada skornya. Ya. Lupa saya beri skor. Nanti kita edit bisa. Nanti bagaimana cara mengedit yang ada skornya. Jadi di sini skornya 20 karena tadi yang saya beri skor hanya yang pilihan ganda, yang jawaban isi kan enggak saya beri skor. Enggak kelihatan Mas, ini kelihatan blank quiz saja. Sampai buka apa? Excel, enggak kelihatan ya? Belum kelihatan. Saya buka Excel nih. Enggak kelihatan ya? Bukan, yang kelihatan blank quiz. Oh, ntar dulu saya stop dulu. Ini? Ah, itu baru kelihatan. Excel ya? Ya. Oke, Bapak Ibu. Tadi ini kenapa skornya cuma 20? Ya, kenapa kok cuma 20? Karena tadi saya tidak beri skor. Nah, sebenarnya bisa kita beli skor itu belakangan supaya anak nggak tahu dia berapa skornya gitu ya. Nah, kita balik ke tadi, ke blank soal tadi. Ya. Kita balik ke ini ya Bapak Ibu ya. Kita balik sini. Ya, bertanya. Nah, oh ya Bapak Ibu, ini juga bisa kita cetak Bapak Ibu ya. Ini bisa kita cetak. Jadi kalau misalkan yang luring bisa kita cetak di sini. Nah, sekarang kita mau ngedit ya, karena tadi kita lupa memberi skor. Yang ini ada skornya ya, ini 10. Yang ini ada skornya. Sudah kayak itu? Belum. Oh, ini nggak ada ya? Belum, nah itu. Ini ada ya, nomor 2. Ya. Nomor 2 nih? Belum ada. Belum ada skornya ya? Belum. Ah, ada 10 nih Pak. Ada. Sudah kah? Nomor 2 ada 10. Nah, nomor 3 ini yang nggak ada skor. Belum ada. Nah, ini tinggal kita tambah skor di sini. Di atas ini. Mana skornya ini? Nah, kasih aja 10 lagi. Nanti kita lihat apakah berubah skor yang di Excel-nya. Setelah kita kalian aja semuanya. Ada ini lagi masih?
Udah habis 10. kah? Nah, Yang ini karena dia jawaban singkat agak tinggi lah. lebih banyak ya, 15. 20, oke. 20 gitu kan. Atau 22 supaya kelihatan mana yang ada duanya itu betul betul di pilihan apa di esainya. Nomor 5 dulu. Nah, oke. Terus nomor 5 ini juga karena banyak yang dipilih, kita kasih 60. 30 kah? 30. 30 karena 3 ya. Ya. Yang ini 20 berarti, jangan 22 nanti bingung. Oke. Ya, skornya. Syukur pas 100 jumlahnya. Pas 100 belum? Kebetulan berarti, Pak. Nah. Pas 100 ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini sudah kita beri skor sekarang. Nah, sekarang kita lihat. Berubah. Bagaimana responnya? Responnya. Nah, sekarang karena sudah kita beri skor, kita unduh lagi. Dan beda sama yang udah tadi ya, kita unduh lagi yang baru ini. Nah, sudah. Ini yang terlihat apa Bapak Ibu? Blank quiz atau masih anu? Masih anu tadi ya, berarti saya ya, belum ke Excel, belum ke respon. Tadi Bapak Ibu ya. Masih belum ya? Belum. Dulu. Halo. Respon. Ya, 31. Ini sekarang berapa tahun nih? Ada tak berulang. Gimana? Coba kita cek lagi Bapak Ibu responnya. Kita unduh dulu. Oh iya. Ya sudah. Ngajar. Kelihatan ya? Excelnya belum? Ini kayaknya. Suara hilang Mas Dedas? Ya. Oke. Nah, saya stop dulu, baru saya lihatkan Excel-nya. Ya. Kelihatan ya? Belum. Bentar, Bapak masih proses. Nah, sudah. Nah, di sini terlihat sudah ada pilihan Bapak Ibu ya. Cuman saya nggak tahu ini kenapa kok yang lainnya belum pada keluar nilainya. Nah, ini sudah beda kan nilainya tadi kan? Di sini untuk yang pertanyaan Insinyur Soekarno ada yang jawab benar ini ya, 20 ini. Ini berarti benar kan? Nah, ini juga Bapak Ibu lihat di sini. Ada yang menjawab Insinyur Soekarno. Nah, Soekarno-nya S-nya kecil kan Bapak Ibu? Nah, padahal kan hasilnya benar ya. Cuman karena dia S-nya kecil dan tidak ada spasinya, salah. 0 kan? Ini 0 kan? Nah, makanya ini yang perlu ditekankan, yang perlu kami tekankan adalah Yaitu kalau Soekarno besar juga salah. Kalau pertanyaan itu jawaban singkat, diusahakan jangan sampai ada anak itu bingung. Kita harus mengantisipasinya. Yang paling bijak ya kita cek lagi Excel-nya satu-satu. Tambahi kunci.
bisa kita benarkan mungkin ya. Ini benar Atau ya. ditambah alternatif kunci. Ya, ini oh ini jelas salah ya, IF ya, bukan IR ya. Yang mana salah lagi? Nah ini kira-kira salahnya di mana ini? Betul sudah Insinyur Soekarno, tapi kok salah? Tidak pakai spasi. Nah, tidak pakai spasi, jadi gara-gara spasinya jadi salah. Jadi kita kalau mau membuat seperti ini ya harus hati-hati. Jadi jangan langsung percaya dengan hasil, dia salah, dia benar. Nah, tapi cek dulu jawabannya. Itu untuk kita yang bijak. Memang yang aman itu soal pilihan ganda atau benar salah atau yang tadi yang condeng. Itu yang istilahnya tidak rawan kesalahan seperti ini. Nih Soekarno kalau ini sudah salah ya karena dia pakai U-nya U baru ya bukan ulamanya. Nah ini Soekarno hurufnya besar semua, disalahkan juga. Tetapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu di Microsoft Form, ini benar. Misalkan kunci kita ini, Soekarno, kan huruf kecilnya, huruf besarnya di atas depan aja. Tapi jawaban anak ini dibenarkan kalau pakai Microsoft Form. Nah, tapi pada saat Bapak Ibu memakai Google Form di sini, nah, itu disalahkan. Ini juga salah karena ada titiknya. Jadi itu. Ini benar karena pas. Ya kan? Insinyur titik spasi. Nah, Bapak Ibu spasi 1, nah kuncinya spasi 2 Bapak Ibu bikin insinyur titik spasi. Nah itu juga salah. Jadi kalau spasi sampai 2 kali salah juga. Nah itu ya. Jadi ini yang harus Bapak Ibu hati-hati. Oke Bapak Ibu ya. Jadi sudah berubah kan? Jadi nilai itu bisa kita berikan setelah artinya sudah mereka jawab semua baru kita kasih. Supaya kita pengen nggak tahu nilainya berapa gitu kan, bisa kita isi setelah kita kirimkan. Jadi pada saat kita kirimkan nggak usah kasih nilai lah. Tapi kalau misalkan mereka supaya cepat tahu jawab hasilnya ya kita kirimkan ya. Kita dari awal sudah kita isi. Tadi kan kita sudah praktekkan, kita kirimkan sebelum diisi. Nah, setelah diisi, mereka tanggapin baru kita kirimkan, toh masuk juga datanya. Gitu Bapak Ibu ya. Ini untuk Google Form. Oke Bapak Ibu, sampai di sini mungkin ada pertanyaan mungkin atau Pak Adal ingin menambahkan untuk Google Form-nya. Kami persilahkan. Silakan ya. Bapak, mungkin ada yang mau ditampilkan juga Pak. Untuk Oke, jadi paling